Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan misinya ke kota Filipi, Roma, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara oleh orang-orang yang tentunya tidak suka dengan mereka. Bahkan sebelumnya Paulus dan Silas sudah mendapatkan hukuman juga. Tetapi itu semua tidak membuat mereka berkecil hati. Mereka tidak kecewa ataupun putus asa dengan keadaan yang menimpa yang mereka hadapi. Justru iman mereka semakin dikuatkan melalui keadaan ini. Mereka tahu bahwa segala sesuatu pasti terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Masalah dan pencobaan boleh datang, silih berganti di dalam kehidupan setiap orang. Tetapi bagaimana sebagai umat Tuhan, kita harus belajar seperti Paulus dan juga Silas. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah sekalipun, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, kita harus tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan kepada Bapa kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Jangan mengeluarkan keluhan ataupun sungut-sungut di hadapan Tuhan. Paulus dan Silas berdoa hanya untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka bernyanyi dengan semangat, mereka bernyanyi dengan suara yang keras, sehingga orang-orang yang mendengarkan, yang berada di dalam penjara, menjadi ikut mendengarkan dan ikut menikmati puji-pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas benar-benar mengerti bahwa ada kuasa dalam puji-pujian. Maka dengan semangat, dengan keadaan apapun, walau di dalam tekanan atau di dalam penjara, mereka masih menunjukkan semangat untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, karena mereka memahami semakin mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, semakin mereka menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, maka mereka juga memahami bahwa mereka memiliki kekuatan di dalam keadaan yang mereka hadapi. Untuk itu, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka mengerti, ketika mereka memahami bahwa di dalam puji-pujian ada kuasa Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mereka mengerti bahwa ketika mereka menaikkan puji-pujian itu, maka kuasa Allah turun atas mereka, di mana kuasa Allah tercurah atas mereka. Dan ketika mereka dengan semangat menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat ketika itu, yang mengakibatkan semua sendi-sendi penjara dan belenggu terlepas. Pada saat itulah masalah datang. Naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan. Dengan begitu, kita bisa membiarkan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Ketika di dalam apapun yang kita hadapi, yang boleh kita katakan
bisa mengganggu pikiran, bisa mengganggu perjalanan kehidupan kita. Tetapi kita mau melihat bagaimana Paulus dan Silas dengan cara menaikkan puji-pujian, dengan cara memuji Tuhan, dengan cara berserah kepada Tuhan. Ketika mereka memahami, semakin mereka menaikkan pujian, persembahan mereka kepada Tuhan, maka semakin dikuatkan melalui kuasa yang Tuhan berikan untuk memampukan melewati, menghadapi segala apa yang dihadapi oleh Paulus dan juga kepada Silas. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Maka kita akan dimampukan semakin menguatkan diri kita, mengokohkan kita untuk senantiasa di dalam situasi apapun. Mari kita juga bisa memuji Tuhan agar mendapatkan kuasa dan memampukan kita melewati dalam segala hal. Kuasa Allah akan melepaskan kita dari segala penjara yang mengurung kita atau yang membelenggu di dalam kehidupan, yang mengikat kita. Penjara atau belenggu berbicara mengenai suatu keadaan di mana suatu kondisi yang begitu menghalangi kita untuk dapat bergerak bebas atau melangkah maju ke depan. Maka dalam hal ini kita harus mengambil sikap. Biarkanlah kuasa Allah turun untuk membebaskan kita. Dia sanggup, bahwa Tuhan tahu untuk membuka jalan bagi setiap masalah dan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, maka lewat dalam kejadian ini, di mana kejadian yang dialami oleh Paulus dan Silas itu, mereka dapat memenangkan kepala penjara dan seisi rumahnya. Ketika mereka juga ikut melihat apa yang sudah terjadi melalui nyanyian, melalui semangat Paulus dan juga Silas di dalam situasi yang demikian. Tetapi Tuhan juga menunjukkan mujizatnya, menjawab segala pujian yang dilakukan oleh Paulus dan juga Silas. Maka banyak juga jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salah satunya adalah kepala penjara dan juga seisi rumahnya. Tentu ini bukan satu hal yang kebetulan, tetapi bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Paulus dan Silas, maka bertambah-tambah juga orang yang mengakui dan mengikut dan menerima kuasa Tuhan. Tuhan mengizinkan Paulus dan Silas di penjara, tentu bukan untuk maksud menjatuhkan mereka, tetapi kita mau melihat melalui apa yang mereka alami, ternyata mereka memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi tentu selalu membawa kita kepada berkat Tuhan, tentu yang berkelimpahan. Jika kita bisa melaluinya, maka jangan pernah menyerah pada saat-saat kesukaran. Terus pandang Yesus dan bagaimana kita memampukan diri menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah melihat keadaan sekeliling yang sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar. Kuasa Allah tidak ada batasnya, dan itu harus kita pahami. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu semua mungkin di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu melalui peristiwa ini juga kita juga diajak seperti Paulus dan Silas, dimampukan ketika mereka meyakini bahwa segala perjalanan kehidupan ditentukan dan diperbolehkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana setiap peristiwa, setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau pakai untuk menunjukkan kualitas iman yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan melalui segala proses yang kita hadapi saat ini, suka dan duka, kita harus memampukan menunjukkan kualitas keyakinan kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian, Tuhan juga yang bekerja melalui kuasanya, menyelamatkan kita, menuntun kita, membukakan jalan keluar. Dan tentunya dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, kita mau memperlihatkan bahwa melalui cara kita mengatasinya, Tuhanlah yang kita permuliakan,
di dalam kehidupan kita. Untuk itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak pada nats pagi hari ini untuk semakin memampukan diri melihat segala yang segala yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan itu terjadi, maka kita mau melihat bahwa setiap perkara hidup itu juga mau kita pakai untuk kita buat mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami, baik dalam segala pekerjaan dan juga hari-hari kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa membimbing kami dalam setiap perjalanan. Apapun yang kami hadapi, seperti Paulus dan juga Silas, ketika mereka menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak tekanan sehingga mereka dipenjara, tetapi melalui iman dan keyakinan mereka akan kuasa Tuhan, mereka memakai waktu-waktu itu untuk memuji dan menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan, dan Engkau yang dipermuliakan. Maka apapun yang mereka lakukan menghasilkan jiwa-jiwa yang semakin percaya akan kuasa Tuhan. Kami juga Tuhan dalam kehidupan kami begitu banyak persoalan hidup, begitu banyak tantangan yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Untuk itu kami Tuhan hendak berserah kepada Tuhan. Ketika satu perkara Engkau perbolehkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau hendak membimbing kami untuk menunjukkan segala kualitas kehidupan kami sebagai orang yang beriman. Maka dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau hendaknya membentuk kami. Melalui segala perkara itu, kami memampukan diri kami untuk memuji nama-Mu, menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar melalui setiap perjalanan kehidupan kami juga, semakin banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan, melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Untuk itu mampukanlah setiap jemaat-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami ini, untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami juga semakin terberkati. Untuk itu kami percaya Tuhan buat hari-hari kami selanjutnya, berkati kehidupan kami dalam segala pekerjaan kami. Engkau izinkan kami melakukan sesuatu hal agar itu juga menghasilkan buah-buah yang baik yang boleh kami pakai dalam perjalanan kehidupan kami. Kami hanya mau serahkan segala kehidupan dan perjalanan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.